Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains, adapun kami dari kelompok 17 ingin menampilkan video kami yang berjudul Organ Generatif Tumbuhan. Sebelum kami masuk ke materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mira Aisyah dengan NIM 22011213 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diah Putia Zahra dengan NIM 2201201. Apa itu organ generatif? Organ generatif ialah organ pada tumbuhan yang berfungsi untuk perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Apa-apa saja organ generatif pada tumbuhan? Nah, organ generatif pada tumbuhan itu terdiri dari 3. Yang pertama bunga, yang kedua buah, yang ketiga biji. Baik, kita masuk ke bagian bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting. Bunga adalah organ perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Pada dasarnya, setiap bunga itu selalu memiliki bagian yang sama, terdiri atas 2 bagian, perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan yang biasa disebut dengan alat kelamin. Yang pertama ada mahkota bunga. Pada umumnya, mahkota bunga berbentuk lembaran berwarna mencolok sehingga menarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Letak mahkota bunga berada di lingkaran dalam mengelilingi benang sari dan putik. Mahkota bunga juga dapat melindungi benang sari dan putik. Selanjutnya ada kelopak bunga. Pada umumnya berwarna hijau, terletak di lingkaran luar mengelilingi mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi bagian dalam bunga pada saat masih kuncup. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari, antera, tangkai sari, filamen. Selanjutnya ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari kepala putik, stigma, tangkai putik, stilus, dan bakal buah, ovarium. Ada bakal biji. Di bagian dasar terdapat bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji yang memiliki jumlah lebih dari 1. Selanjutnya ada dasar bunga, tempat melekatnya mahkota bunga. Dan yang terakhir ada tangkai bunga, sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Selanjutnya, kita masuk ke pembagian bunga. Pembagian bunga ini ada berdasarkan alat kelamin. Bunga sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang mempunyai bagian-bagian lengkap, seperti mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Nah, jika bunga tidak memiliki salah satu bagian tersebut, maka bunga disebut dengan bunga tidak lengkap. Apa contoh bunga lengkap? Seperti bunga kembang sepatu dan bunga melati. Apa contoh bunga tidak lengkap? Seperti bunga salak dan bunga kelapa. Selanjutnya ada bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan ditandai dengan benang sari, bunga betina ditandai dengan putik. Nah, selanjutnya berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Bunga lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki alat kelamin lengkap. Maksudnya, yang memiliki benang sari dan putik. Jika bunga tersebut tidak memiliki salah satu yang disebutkan tadi, maka bunga tersebut disebut dengan bunga tidak lengkap. Selanjutnya penyerbukan. Nah, ketika bunga telah dewasa, ruang sari akan pecah dan mengeluarkan serbuk sari. Kemudian, serbuk sari jatuh dan menempel di atas kepala putik. Peristiwa tersebut dinamakan penyerbukan. Setelah terjadinya penyerbukan, maka terjadilah pembuahan. Pada pembuahan, menghasilkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio itu sendiri merupakan bakal buah dan bakal biji yang nantinya akan berkembang menjadi buah dan biji. Kemudian, biji akan tumbuh menjadi kecambah, dan kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan baru.
Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain tetapi berada pada satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Dan yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain yang berada pada tumbuhan lain yang tidak sejenis. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari. Fungsi buah pada tumbuhan merupakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Bagian-bagian pada buah. Yang pertama ada eksokap atau kulit buah yang merupakan lapisan terluar dari buah di mana kulit tersebut berfungsi sebagai pelindung bagi daging buah. Kemudian ada mesokap atau daging buah. Mesokap terletak di antara eksokap dan endokap yang memiliki fungsi yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Selain itu, daging buah juga berfungsi sebagai pelindung bagi biji agar terhindar dari hama atau pengganggu lainnya. Kemudian ada endokap. Nah, ini sering dibilang sebagai biji. Padahal endokap ini bukanlah biji, tetapi endokap ini adalah lapisan kulit paling dalam yang membungkus biji, di mana fungsinya sebagai pelindung bagi biji. Selanjutnya, kita masuk ke biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama bagi tumbuhan berbiji. Di biji terdapat embrio atau lembaga yang terdiri atas plumula, hipokotil, radikula, dan kotiledon. Nah, berdasarkan jumlah kotiledonnya, tumbuhan biji dapat dibedakan menjadi dua, tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji terdiri atas kulit biji atau yang disebut dengan spermodermis, merupakan kulit pelindung yang terluar. Selanjutnya, tali pusar yang disebut dengan funiculus, merupakan bagian biji yang menghubungkan biji dengan papan biji. Selanjutnya, hilus atau pusat biji. Bagian dari tali pusat yang sudah putus sehingga meninggalkan bekas saja. Selanjutnya, ada nukleus seminis atau disebut juga dengan inti biji. Nah, ini merupakan bagian biji yang terdalam. Sekianlah video edukasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.